Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Antv Lovers dimanapun kalian berada. Welcome to Hit Celeb. Yang mana di sini Mimin akan membahas seputar sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 24 2 September 2021. Di episode selanjutnya kita disuguhkan dengan adegan Marissa yang ingin merebut semua aset milik Herman agar bisa atas nama dirinya. Di sisi lain, Abimana yang terlihat tengah mengompres Kinanti yang tengah sakit. Abimana bahkan terlihat sampai mengantuk mengompresi istrinya itu. Dan di adegan yang akan datang diperlihatkan Abimana ternyata dalam bahaya. Ada seseorang yang akan mencelakai dirinya dengan cara menembakkan senapan. Wah, kira-kira siapa ya yang akan membunuh Abimana ini? Dan apakah Kinanti akan menyelamatkan Abimana? Dan apa yang sudah mendasari ini semua? Nah guys, jika penasaran, stay tune terus di channel ini ya. Di episode sebelumnya terlihat Keisha yang tengah berbincang-bincang dengan Abimana, memberitahu bahwa dirinya telah sukses membuat Herman dan istrinya Marissa bertengkar hingga pisah rumah. Tak lama kemudian Herman memergoki Keisha dan Abimana yang tengah membicarakan dirinya. Herman marah karena merasa Abimana sudah terlewat batas, karena sudah terlalu mencampuri urusan rumah tangganya. Sesampainya di rumah, Abimana terlihat istrinya Kinanti tengah duduk di ruang tamu sembari memasang wajah kesal karena masih memikirkan rencana Abi untuk menghancurkan Sarah dengan cara mempermainkan perasaan Sarah. Kemudian Abimana bertanya ada apa dengan Kinanti. Kinan pun bangun dari duduknya dan berkata bahwa Abimana ini sudah keterlaluan karena sudah tega membuat Sarah dan Bastian bercerai. Kinanti pun bilang kepada Abimana bahwa tuan muda ini sangatlah jahat sekali. Kinanti pun bilang bahwa Abimana ini tak punya hati. Tak tinggal diam, Abimana pun bilang bahwa Sarah itu yang sudah keterlaluan. Harusnya kalau memang dia baik, dia tak akan mungkin meninggalkan suaminya hanya karena demi uang. Abimana bahkan bilang bahwa keluarga Kinanti ini memang semuanya sama saja mata duitan. Kinanti tak terima dan merasa kesal, namun Kinanti tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya terdiam tanpa kata. Di sisi lain, Keisha yang tengah kebingungan dikarenakan ia kini tengah mengandung anak dari Herman. Keisha takut jika Abimana tahu dan marah, maka rencana Abimana akan gagal. Nah, sedangkan Sarah yang terlihat kesal karena sampai saat ini Abimana tak lagi menggubris telepon dan chat dari Sarah. Sarah benar-benar galau dan ingin rasanya menghampiri Abimana. Adegan pun berpindah di kala Omarima terbangun tengah malam untuk keluar kamar. Hal itu kemudian dilihat oleh Anita, yang mana ia sudah mempunyai rencana jahat untuk mencelakai Omarima. Akhirnya Anita pun melancarkan aksinya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang mana langsung membangunkan Kinanti, dan suara tersebut adalah suara Omarima. Kinan pun langsung mencari tahu asal suara itu. Setelah tiba di tangga, Kinan terkejut karena melihat Omarima yang sudah tergeletak di lantai. Sontak saja Kinan pun langsung menangis dan berusaha membangunkan Omarima. Kemudian ia pun langsung berteriak memanggil Abimana yang mana masih lelap tidur di kamarnya. Abi pun bangun beserta dengan Anita dan juga yang lainnya. Abi sangat sedih melihat keadaan Oma yang tak sadarkan diri di lantai.
Anita pun berpura-pura tak tahu apapun dan menanyakan apakah yang sebenarnya terjadi terhadap Oma Rima. Dan tanpa berlama-lama, Abimana dan yang lainnya langsung membawa Oma Rima ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit Abimana terlihat sangat gundah gulana memikirkan nasib dari oma tercintanya itu. Melihat Abimana yang terlihat sangat gelisah ini membuat Kinan tak tega dan berusaha menenangkan Abimana. Namun Abimana berkata, bagaimana saya bisa tenang setelah kedua orang tua saya meninggal, hanya oma satu-satunya yang telah merawat saya. Tak lama dokter pun datang dan memberitahu keadaan dari Oma Rima. Dokter berkata bahwa kini keadaan Oma Rima tengah kritis karena ada pendarahan di otaknya. Seketika itu membuat Abimana langsung bersedih dan meninggalkan tempat itu. Abimana kemudian menenangkan diri di taman, dan tak lama Kinanti pun datang berniat untuk menghibur tuan muda. Dan tuan muda bertanya, ngapain kamu di sini? Kinan merasa ikut bersedih melihat keadaan tuan muda sekarang. Kinanti pun memeluk erat tuan muda ketika tuan muda akan pergi. Hal itu membuat tuan muda sendiri menjadi terenyuh dan memeluk balik Kinanti dengan penuh kemesraan. Di sisi lain, Anita yang merasa gelisah karena ia merasa takut kalau Oma Rima sampai selamat, pasti Oma akan memberitahukan kepada Abimana bahwa Anita lah pelaku dari kecelakaan tersebut. Bahkan Anita bersama anaknya ini mempunyai rencana yang sangat licik, yakni melenyapkan Oma Rima agar kedoknya tidak akan terbongkar oleh siapapun. Namun di depan Abimana, Anita seolah merasa menjadi orang yang paling sedih ketika Oma masih tak sadarkan diri. Padahal hampir saja dia melenyapkan omanya sendiri dengan menggunakan bantal di ruangan tersebut. Untung saja di saat Anita akan membunuh Oma, Abimana datang karena ketika ingin membayar administrasi, dompet dan handphone Abimana tertinggal di ruangan Oma Rima. Di sisi lain, Pak Herman yang terus-terusan mendatangi rumah Marissa untuk membujuk Marissa agar memaafkan dirinya. Herman berusaha menjelaskan bahwa ini semua jebakan dari Abimana. Namun Marissa tak langsung percaya karena menurutnya Abimana orang yang tegas. Jadi tak mungkin jika Abimana melakukan hal sekonyol itu. Herman diusir oleh Marissa. Sarah yang terus-terusan berusaha untuk mendapatkan kabar dari Abimana melakukan segala cara agar bisa bertemu dengan Abimana. Bahkan ia sampai mendatangi kantor Abimana dan memaksa kepada resepsionis untuk bertemu dengan tuan muda. Namun hal itu gagal karena Amanda berhasil mengusir Sarah dari kantor Abimana. Di sisi lain, Amanda yang sudah mengetahui kabar bahwa Oma Rima masuk rumah sakit, langsung ia menjenguk Oma Rima di rumah sakit. Amanda datang dengan membawa bunga kesukaan Oma dan kopi kesukaan Abimana. Abi pun merasa heran bagaimana Amanda tahu bunga kesukaan Oma dan kopi kesukaan dirinya. Abi yakin ini semua bukan hanya kebetulan, pasti ada sesuatu yang telah disembunyikan Amanda dari dirinya. Abi pun menanyakan dari mana Amanda bisa tahu ini semua. Kemudian Amanda menjawab ia hanya tahu dari David dan memang kebetulan bunga itu juga adalah bunga kesukaan dirinya. Untuk lebih mengambil hati Abi, Amanda pun menawarkan Abimana untuk makan siang. Namun Abimana menolak dan mengusir Amanda untuk segera kembali ke kantor. Wah, semakin seru dan menegangkan sekali ya guys episode tadi sore. Kalau menurut kalian gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, segitu dulu ulasan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 24. Nantikan ulasan lainnya di channel ini ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.